Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syahna sahibul wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mardubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang ada di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat yang di seluruh Nusantara, di Mas Bambang di Irian, ya, Mas Rudi di Australia, ya, Mas Budiono, Mas Pak Agus, ya, yang ada di Kalimantan, ya, dan Mas Darmawan, ya, seluruhnya lah, ya, Abah tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita biasa melanjutkan kajian kita adalah pengajian adalah Sabtu malam Minggu, Selasa malam Rabu, ya. Adapun yang Abah ambil judul adalah dari pertanyaan teman-teman adalah yang Abah rangkum adalah tentang apakah zaman baginda Nabi diajarkan tentang thariqah, ya. Sebelum menjawab itu dan kita membahas menjadikan bahan kajian kita malam hari ini, ya. Sebelumnya Abah menjawab dari teman-teman yang masih bertanya tentang nama khodam, ya. Nama khodamnya masing-masing dan nama malaikat. Ya, pada dasarnya segala sesuatu ada penjaganya. Ya, jangankan segala sesuatu adalah mesin ATM aja harus wajib kita punya PIN nomor, ya. Maka HP pun pada saat kita tidak punya nomor tidak bisa tersambung dari semua. Maka segala sesuatu dunia ini memang hanya tentang vibrasi, frekuensi, resonansi, ya, segalanya. Karena pada dasarnya dari mulai bumi ini adalah dalam keadaan kosong, ya. Artinya bahwa adalah bagaimana Allah terjali menjadi nur, Allahu nur, ya. Maka disitulah mulai dari Allah terjali pada apa namanya yang disebut dengan nur. Nur itu cahaya. Cahaya kemudian terjali menjadi energi. Makanya segala sesuatu di alam dunia ini adalah tentang energi. Dan ruh itu adalah energi, ya. Maka itulah kita harus kenal apa itu jiwa, apa itu ruh.
Dan mana yang akan mendapatkan siksaan pada diri kita adalah ruh apa jiwa? Ya tentu si jiwa, ya. Karena itulah si jiwa akan mempertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita adalah jiwa. Siapa yang akan mendapatkan hukuman adalah si jiwa. Maka disitulah kita harus mengerti di mana perbedaan jiwa adalah dan ruh, ya. Secara sederhana Abah sering bahas tadi semua. Maka inilah hidup ini perjalanan jiwa. Maka itulah Allah menyebutnya kita adalah apa namanya nafsun, ya. Nah, tadi. Maka setiap kullu nafsin dha'iqatul maut adalah setiap jiwa akan merasakan, akan mencicipi. Dha'iqah itu adalah apa namanya, daikun dari daikotun itu kan tadi adalah dari apa namanya muzakkar yang kemudian menjadi ada daikun, dakoyaduku, daikun itu dari daikotun adalah apa namanya menjadi muannas karena nafsun adalah muannas. Maka setiap jiwa itu akan mencicipi mati, ya, dan mati itu tidak ada. Maka disinilah setiap jiwa, bahkan jiwa itu sudah dilatih oleh Allah. Setiap kita tidur digenggam oleh Allah. Kata Allah, aku genggam jiwa orang pada saat tidurnya. Maka itulah kena ada istilah jasad, ada istilah apa namanya hati, ada istilah jiwa, ya. Maka ada istilah ruh, ya. Maka itulah dibagilah istilahnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat sebetulnya. Bicara ma'rifat adalah bicara zat, adalah bicara rasa tadi semua. Maka di penghujungnya adalah sesuatu itu adalah rasa. Maka selama ilmu itu masih belum dirasa, itu artinya masih adalah berarti ilmu itu masih apa namanya di awang-awang, ya, tadi semua. Maka ngomongin asma adalah apapun yang tertulis disebutkan itu adalah bukan rasa, ya. Maka itulah di penghujungnya adalah perjalanan kita adalah rasa. Rasa adalah dari Rasul Allah. Maka sesungguhnya kita bisa merasakan. Nah, disinilah ada kaitannya adalah hubungannya, ketersambungan, ya. Maka dibagilah ada bagian yang disebut dengan makhluk adalah dan ada Allah adalah Rob tadi. Ada yang bako, ada yang fana tadi semua. Nah, disinilah jiwa adalah apa namanya akan mengalami apa namanya peralihan tadi semua. Maka yang harus disucikan adalah si jiwa, biar si jiwa adalah tidak menderita. Karena begitu jiwanya rusak, maka badan kita menjadi capek tadi semua. Maka tadi ruh tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Pada saat orang sakit jiwa, maka tubuhnya sendiri tidak terkontrol tadi semua, ya. Maka orang yang sakit jiwa, maka itu boleh dibilang adalah orang gila, tidak taklif untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu kepada orang yang sadar tadi semua. Maka Allah melarang kepada orang mabuk adalah untuk melaksanakan sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara tadi semua. Dan janganlah kamu mendekati sholat kalau kalian masih mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Maka itulah tentang sadar. Maka itulah perjalanan jiwa adalah bagaimana meningkatkan kesadaran, ya. Maka nanti amaliyahnya dengan zikir dan sebagainya. Maka sebenarnya adalah yang Abah sering ceritakan adalah dari mulai alif sampai ya, itulah perjalanan si jiwa. Maka selama, nah itulah, maka alif adalah merupakan, sebetulnya di bawah alif itu ada titik, dan ba adalah merupakan alif bingkang. Maka sebetulnya alif ba itu sedang ngomongin ruh dan jasad. Maka ngomongin adalah Adam dan Hawa sebetulnya. Maka tadi pada saat jiwa dan raga ini berpisah,
atau barangkali jiwanya sakit, maka raga akan terbawa sakit. Maka tadi orang yang sakit jiwa, badannya juga ada terlunta-lunta di tengah jalan, orang gila itu tadi semua. Maka orang gila tidak boleh sholat. Orang gila adalah, nah, cuma manusia tidak sadar bahwa kita sedang gila tadi semua, sedang mabuk, sedang tidak sadar, ya. Nah, inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Adapun level kebahagiaan manusia nanti tergantung seberapa sadar dia, jiwanya itu, seberapa sadar jiwanya itu, ya. Maka segala sesuatu yang ada di dada inilah, yang ada di dada ini, akan menjadi apa yang ada di hati, di dada akan menjadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan menjadi apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan adalah apa yang akan diperbuat oleh tubuh ini sebetulnya. Maka dan apa yang diperbuat tubuh ini itulah yang menjadikan nasib. Maka nasib baik, nasib buruk tergantung keadaan si jiwa tadi semua. Nah, adapun si jiwa tergantung daripada adalah bagaimana keadaan dada. Maka Abah tadi pagi menjelaskan bahagia dan celaka itu tergantung kepada apa yang ada di dada. Maka itulah kisah adalah di belah dada. Kisah di belah dada. Nah, sebelum Abah ngomongin kisah di belah dada, ngomongin kisah bagaimana baginda Nabi, apakah ada thariqat dan lain sebagainya, maka yang berkaitan dengan khodam adalah tentang hakikat tubuh manusia. Ada yang bersifat emas, ada perak, tembaga, suasa, ya, timah, besi, dan baja. Maka pada orang yang kelahirannya hari Ahad, ya, maka dia adalah sifatnya emas, adalah malaknya adalah rukiail, ya, dan khodamnya adalah mudahim tadi semua. Maka bacakanlah ila hadrati, ya khususan ila hadrati ya malik rukiail tadi. Wa ya khodam mudahim misalnya begitu, ya. Atau misalnya hari Senin tadi sebaliknya adalah khususan ila hadrati ya malak samsamail tadi semua. Wa ya khodam adalah ahmar tadi semua. Al-Fatihah tadi semua. Nah, itulah setiap kelahiran, ya. Adapun yang kelahirannya Rabu juga sama. Khususan ila hadrati malak Mikail wa ya khodam burqan Al-Fatihah. Yang lahirnya Kamis tadi semua adalah ila hadrati, khususan ila hadrati adalah malak Surfayail, wa khodam adalah Samhuris. Kemudian wa ila hadrati yang hari Jumat adalah khususan ila hadrati adalah malak adalah ini Yail, wa khodam Jumat adalah khususan ila hadrati ya malak Kaiswail, ya, wa khodam Maimun itu adalah yang lahirnya adalah Sabtu, ya. Biasakan selain juga kita boleh itu membacakan itu pada air yang buat kita mandi. Nah, penjaga pada diri kita adalah selalu ada penjaga. Maka disitulah sebetulnya kenapa sih banyak orang tahu tentang penjaga. Itulah sebenarnya karena orang sudah membaca diri. Kalau orang sudah membaca diri, maka tadi insya Allah dia akan meningkat kesadaran, jiwanya akan mulai karena pada dasarnya pada saat dia mampu membaca diri itulah si jiwa akan mendapatkan kebahagiaan. Maka manusia itu nanti terus di belah dadanya. Kenapa Abah sudah jelaskan tentang tafsir alam nasroh itu adalah alam itu adalah A dan lam itu adalah kenapa menggunakan A adalah fungsinya adalah untuk bertanya, adalah merupakan istifham, merupakan adalah jenis takriri yang sebetulnya adalah kalimat yang digunakan istifham itu untuk bertanya tapi bukan takriri, tapi adalah untuk penegasan. Allah menegaskan. Dalam Al-Quran Allah seperti bertanya, kenapa gitu kan? Kaifa takfuruna billah misalnya. Atau misalnya banyak ayat, kenapa Allah bertanya kepada iblis? Apakah Allah itu tidak tahu? Bukan. Sebetulnya ada kalimat bertanya yang sebetulnya bukan kalimat pertanyaan, ya. Hanya Allah ingin menegaskan dengan
Karena penegasan dengan menggunakan kalimat bertanya itu seperti alam nasrah tadi. Maka disitulah tentang alam nasrah adalah tentang dada kita. Ya, itulah nanti Abah akan jelaskan kaitannya dengan apa, kenapa surat yang diajarkan Jibril di Gua Hiro, kenapa di Gua Hiro hanya 5 ayat tadi. Yang pertama adalah Iqra. Nah itulah, dari Iqra itulah kita mengerti khodam-khodam setiap manusia. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Nah ini ada Iqra wa rabbukal akram. Nah ini harus dipahami tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat pertama, tentang juga Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebetulnya Allah mengajarkan langsung manusia, itu yang disebut ilmu laduni batin. Maka inilah sekarang manusia lebih memilih adalah belajar keluar daripada belajar dari dalam tadi semua. Padahal ilmu itu dari zaman nabinya datang dari dalam tadi semua. Adapun yang di pengetahuan yang kita raih dari luar, itulah yang membuat manusia terlunta-lunta. Adalah tadi yang disebut khuldi, itu adalah pengetahuan yang kita raih dari luar. Tadi. Nah, sementara apa yang sudah dirancang buat diri kita masing-masing ada dari dalam. Sementara kita belajarnya keluar. Nah, ini persoalan. Padahal setiap pelajaran yang dari luar belum tentu cocok buat setiap orang. Tadi, karena tadi setiap orang lahirnya beda, khodamnya juga beda, penjaganya juga beda tadi semua. Nah, disitulah harus kita ngerti tadi semua. Maka jangan aneh kalau kita menyaksikan kenapa usaha A bagus buat si A tapi tidak bagus buat si B. Kenapa si B celaka dengan perusahaan A tapi si C selamat gitu. Nah itu kita harus ngerti. Maka tadi karena manusia itu keluar dari dirinya. Padahal kenapa seolah-olah inilah thariqah yang diajarkan oleh Allah adalah kepada baginda Nabi adalah karena itulah kisah Jibril mengajarkan Nabi dalam guha. Nah itu juga guha harus dimaknai secara syariat dan hakikat. Gua Hiro itu adalah sama dengan gua Ashabul Kahfi, ikan yang menelan Nabi Yunus misalnya tadi semua ya, adalah demikian pula Adam dan iblis misalnya begitu. Nah sebetulnya juga adalah hakikatnya dari guha itu pada Nabi ya bukan Jibril dari luar sebenarnya. Karena kalau Jibril dari luar berarti Allahnya ada di luar, dan itu mustahil. Nah disinilah juga kita harus mengerti hakikat dan syariat. Makanya segala sesuatu yang datang dari luar udah pasti ngaco aja gitu kan tadi. Nah inilah yang kenapa dalam kita harus kata baginda Nabi dalam sodrun ada kolbun. Nah itu, dan dalam sodrunmu ada kolbun. Dan tidak mungkin masuk dari sodrun, dari dada ke kolbun kecuali dengan la ilaha. Itulah seolah-olah pintunya. Langit pertama adalah dengan dari dada masuk ke kolbu, dari sodrun, dari kolbun masuk ke fuadun, masuk lagi ke sagofun, masuk lagi ke lubun, ke syirun. Tadilah masuklah kepada la ilaha illallah. Itulah kenapa kata Allah dalam diskusi la ilaha illallah itu akulah la ilaha illallah. Man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam la ilaha illallah sama dengan masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang telah masuk ke dalam bentengku faqad umina min azabi, maka amanlah dari siksaku. Itulah yang dimaksud man dakhala nur kana aminah tadi semua. Berarti selamanya setelah nur Allah masuk ke dalam jantung kita, maka di situ adalah sebetulnya adalah berarti itulah yang Abah sering jelaskan tentang surat Nur. Allahu nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada tadi semua. Nah, adapun di situ Allah membuat perumpamaan, masalu nurihi, perumpamaan. Nah, diriku nur, karena Allah sudah tajalli menjadi nur.
perumpamaan diriku sebetulnya sama aja begitu. Karena Allah sudah tajari jadi nur, perumpamaan masalu nurihi kamiskat adalah aku membuat miskat. Adalah yang dimaksud miskat itu adalah kolbu, membuat ruang, membuat rumah. Nah itu. Maka nanti akan menjadi dalil kolbul mu'min baitullah. Disitulah dia yang pertama menciptakan kita dan dia membuat istana untuk dirinya sendiri. Maka tentu itulah ikra. Maka ikra itu adalah baca dari semua. Apa yang dibaca? Diri tadi semua. Bukan kitab A, bukan kitab B gitu. Karena kitab Taurat untuk Musa, kitab Injil untuk Isa, kitab Quran untuk Muhammad gitu. Maka setiap orang ada sebenarnya punya kitab masing-masing. Maka itu tadi pada saat kelahiran wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dalam setiap kelahiran manusia digantungkan kitabnya masing-masing. Nah itulah kenapa rukun iman yang 6 itu iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, kitab Allah, iman juga kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka itu qada dan qadar, itu harus dirasakan, ditemukan pada diri tadi semua. Termasuk rukun Islam juga. Maka syahadat maka harus ditemukan kepada diri rukun Islam. Misalnya syahadat. Apa itu penyaksian? Apa yang disaksikan? Siapa yang menyaksikan? Tadi. Apa Muhammad pada diri? Ruh gitu. Apa Allah pada diri? Hayat gitu. Nah, itu. Apa Adam pada diri? Tubuh. Kan begitu. Ya. Maka kita itu ngerti pada saat tubuh Adam, maka itulah yang Allah berfirman dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti Muhammad itu apa? Dohirnya Allah gitu. Apa Allah itu? Batinnya Muhammad. Apa itu Muhammad itu? Sifat. Apa itu Allah? Zat. Gitu aja. Jadi kita harus ngerti. Itu. Jadi siapa Allah? Maka tadi yang disebut rukun Islam itu pada diri adalah mengenali tadi. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Berarti menyaksikan dua kalimat syahadat nampaklah pada diri itu. Kemudian setelah syahadat, kemudian sholat. Nah itu maka harus ngerti dalam sholat. Siapa yang sholat? Kalau orang yang tidak bersyahadat, maka dia tidak bisa sholat. Bagaimana sholat? Siapa yang sholat? Karena yang sholat itu bukan Adam. Yang sholat itu adalah Muhammad. Tadi, sifat tadi. Maka dibagilah manusia seolah-olah maka dalam istilah-istilah umum ada aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Nah, syariat sedang bagaimana mendidik si aku 4, tubuh ini. Bagaimana tangan digunakan menyadari ada kudrat, irodat. Kapan? Pada saat takbir, merasakan. Pada saat berdiri pada sholat menyadari kehadiran kudrat, irodat pada bukan lagi kaki, hilangkan kaki. Kaki diganti dengan kudrat, irodat. Kemudian ngangkat tangan juga sama, adalah kudrat, irodat. Bacaan sholat berarti sudah diganti dengan kalam. Melihat tempat sujud sudah berarti dengan basor. Mendengar bacaan sendiri adalah dengan sama. Tartib ilmu, maka ada tartib bacaan di hati itu karena ilmu juga ilmu Allah semua. Maka disitulah rukun Islam. Maka berarti tadi setelah syahadat, berarti apa syahadat itu? Siapa yang bersyahadat? Yang menyaksikan itu ruh, yang menyaksikan itu Muhammad, yang disaksikan Allah tadi. Yang ikut menyaksikan adalah Adam. Ruh bersaksi, hidup yang disaksikan, tubuh ikut menyaksikan. Itulah sah zatnya kalau begitu. Sudah bersatu tiga-tiganya. Sah zatnya, maka tubuh
bukan tubuh yang bersaksi. Ya bagaimana mungkin tubuh ini tidak pernah bertemu Allah, karena yang boleh melihat Allah hanya Allah, dan ruh kita adalah sebagian dari ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Nah, itulah istilah ruh itu menjadi masalah. Ruh itu kadang-kadang dikaitkan dengan jiwa. Nah, kapan ruh itu disebut si jiwa? Pada saat ruh itu dia memiliki frekuensi vibrasi dengan makhluk, maka ruh, kemelekatan dengan makhluk termasuk pada tubuhnya disebutlah si jiwa. Maka tadi mabok tidaknya manusia itu tadi tergantung seberapa tebalnya dia adalah jiwa itu melekat ke kiri. Maka tadi pada saat jiwa ke kanan, ke frekuensi ruh, dia itu adalah watakwaha. Pada saat si jiwa itu melekat ke kiri, ke badan, maka dia adalah puju roha. Itu aja sebenarnya. Tadi semua bandal-bandul kita. Maka disitulah kita harus ngerti dulu. Maka tadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi semua. Maka tadi kenapa Allah kaitkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq? Karena pada dasarnya kita diawali dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah itu adalah berkaitan dengan cangkang tubuh. Yang mana cangkang tubuh kita tersusun adalah dari 4 elemen alam, itu dari Allah sendiri. Alif, lam, ha, tadi semua. Yang nanti wujud menjadi mim, ha, mim, dal. Maka tadi syahadat itu saling menyaksikan diri dohir dan diri batin. Alif, lam, ha menyaksikan mim, ha, mim, ha, mim, dal menyaksikan alif, lam, ha. Itu. Adapun sebut insan pada saat gabungnya alif lam ha dan mim ha mim dal itu menjadi satu, itulah yang disebut dengan insan. Maka nama wujudku, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan, nampak semua pada diri. Nah disitulah kita sebetulnya kenapa harus membaca diri, ikra, mengikra tadi semua. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan siapa dirimu itu? Gitu. Memperhatikan. Tadi kita memperhatikan apa yang harus diperhatikan. Pertama wujud. Nah, wujud kita ini adalah, ingat, bukan wujud. Maka disebut oleh ulama istilahnya wujud arad, wujud waham, wujud sangkaan, atau wujud bayangan tadi semua. Karena syaratnya wujud, harus ingat syaratnya wujud itu 5. Pertama adalah kidam, bako, muhalafatulil hawadis, kiamuhu binaf sihi, dan sudah wahdaniyat dohir dan ma'ani dan maknawi itu sudah menyatu. Nah itu. Maka minimal yang tadi. Maka kita ini adalah ada yang diadakan. Maka dia itu adakan, tidak adakan. Tadi semua. Itulah tentang, nah, bagaimana supaya kita ada terus? Adalah bagaimana kita belajar mengtidakadakan diri supaya bergabung dengan yang ada. Karena selama kita ada, maka dia menjadi tidak ada. Itulah yang harus dipelajari. Maka kegagalan kita manusia itu adalah tadi. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, wastagfir lidambika, ya Muhammad, mohon ampunlah atas dosamu. Apa itu dosamu, kata Nabi? Wujuduka danbun, wujudmu itulah dosa. Apa sih maksud dosa itu? Jadi jangan bicara dosa dalam bukan disiksa sebetulnya. Makanya lain syakartum, lain syakartum, siapa yang terbuka lazidanakum, maka dia akan nampaklah segala urusannya mudah. Itu sebenarnya. Tapi walain kafartum, tapi kalau dia tertutup maka menjadi segala susah. Gitu sebenarnya. Makanya lain syakartum wa in kafartum inna azabi la syadid. Jadi azabi la syadid itu orang yang tertutup maka sulit mencari pekerjaan, tidak bisa sholat, tidak bisa bersyahadat. Itu doang sebetulnya. Akibat tidak bersyahadat, akibat tidak sholat, maka timbullah
dia tidak mampu melihat, maka itulah muncul dalil Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan don. Barang siapa dia yang lupa pada Allah, nah itu tadi semua. Berarti yang disebut lupa itu apa? Yang disebut ingat apa? Tadi. Nah, juga sama. Apa yang disebut dekat pada Allah, apa yang disebut jauh dari Allah. Yang disebut dekat pada Allah pada saat dia fana melihat dirinya dan melihat makhluk. Karena apa? Karena tajalinya Allah. Gitu. Itu. Jadi yang disebut dekat kepada Allah itu bukan dekat dari kota A ke kota B, bukan dekat dari si A dengan si B, tapi dekat pada saat dia sudah tidak ada lagi tadi semua jarak, tadi semua. Maka tadi dengan Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh gitu. Pada saat Bapak bercermin, apakah tadi jauh tak berjarak, dekat juga tak bersentuh kita percis melihat kita, tapi persentuhan enggak? Yang enggak. Ya kamu, aku, kamu. Nah, itu. Maka disitulah yang harus kita pahami. Kalau tidak demikian berarti kita akan selalu dikatakan mabuk oleh Allah. Maka tadi kalaupun ibadah akhirnya diancam oleh Allah tadi. Maka kenapa Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apapun yang dilakukan oleh tubuh ini sia-sia, tetap dosa. Maka apa saya katakan, dikir 1 jam dengan tubuh ini, maksiat 1 jam. Tadi semua khotaman, manakib 1 jam. Dengan diri dohir ini, manakib itulah maksiat 1 jam. Karena kata baginda Nabi, wujudukan dan bun. Karena tadi ingat Allah itu laisa kami selihi. Maka bagaimana memandang laisa kami selihi? Maka si tubuh ini harus udah merdeka dari pandangan-pandangan kepada yang bukan selain Allah. Karena memang di dunia ini yang ada hanya Allah. Itulah makna la ilaha. Itulah kenapa menggunakan la ilaha illallah bukan Allahu Akbar. Kenapa menggunakan la ilaha illallah bukan subhanallah. Kenapa menggunakan la ilaha illallah bukan la haula wala quwata. Karena la haula wala quwata itu masih ada kita. Tapi kalau la ilaha illallah udah nggak ada kita. Nah itulah bedakan tadi semua. Jadi tentang kisah buruk itu sebetulnya bukan bicara tentang binatang sebenarnya. Walaupun Nabi bersabda uritu bidabatin madunal bigon wa paukan himar tadi semua. Tapi yang dimaksud kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan diterapkan pada tubuh tadi semua. Hanya pada saat kita hilangkan diri kita, barulah dia itu ada. Bapak nyebut subhanallah 1 miliar kali tetap Bapak ada. Paling-paling Bapak menjadi bercahaya saja. Maka tadi kata Nabi, pada saat Nabi disuruh memilih buruk, tapi Nabi tidak memilih buruk yang gagah, hebat. Karena tadi Bapak bilang subhanallah, Bapak bilang Allahu Akbar, itu tidak akan membuat Bapak hilang, tapi akan membuat Bapak bercahaya saja. Tetap tidak bisa dibawa kepada Allah. Bercahaya-cahayanya subhanallah, Allahu Akbar, itu bukan buruk yang terbaik. Karena buruk yang terbaik itu adalah nafi isbat. Kamu nggak adakan, aku ada, itu tadi masalahnya. Maka tidak usah buruk yang gagah. Cukup menggunakan buruk yang kurus justru tadi. Karena itulah yang disebutkan dengan miftahul jannah itu la ilaha illallah. Nggak ada kan miftahul jannah Allahu Akbar gitu kan tadi. Miftahul jannah subhanallah, tidak ada gitu. Subhanallah itu hanya digunakan untuk mensucikan jiwa tadi. Allahu Akbar untuk mengagungkan yang menciptakan si jiwa. Tapi yang sebenar-benarnya untuk bertemu dengan dia adalah menggunakan la ilaha illallah tadi semua. Ya, pahami. Jadi kita ini harus ngerti menggunakan istilah-istilah. Buruk itu apa, mana barangnya. Setiap ada nama pasti ada barang. Itulah. Maka Nabi mengancam, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa dia mengkaji nama tidak ketemu barangnya, kafir.
Nah, kafir itu juga orang suka nuduh, Hindu, Buddha gitu. Siapa yang tahu nama, nggak tahu barangnya, itu berarti tertutup gitu loh. Kafir itu. Maka kafir itu koper, kiper yang menghalangi gawang supaya nggak masuk disebut kiper karena terhalang gitu. Yang menghalangi apapun yang masuk di dalam. Nah, inilah yang disebutkan korek kafir, adalah terhalang dia dari koper. Nah, itu buku ini ada koper, tempat tidur, bed cover gitu. Tadi orangnya disebut kuper tadi. Maka tadi kenapa disebut kafir dari kata al-kufru itu dari kata kufar itu petani. Kenapa disebut kupar? Karena nyembunyiin bibit ke dalam tanah gitu. Aduh ya tuh. Jadi manusia ini kadang-kadang suka tuh barja, sirot, sebetulnya sama aja kayak barusan. Barangnya itu jelas, Jibril, ternyata mata elu. Gitu. Maka tadi kalau orang malaikat Jibril itu datang dari luar membawa wahyu, berarti Allahnya di luar bukan? Wah, ya itulah. Kemudian juga pada saat Allah ngomong ini Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dikiranya itu adalah pasukan Allah. Berarti Allah itu tidak kiamuhu binab, butuh pertolongan. Nah, ini kita harus ngerti. Jadi makanya kenapa kita harus mentauhidkan? Tauhid itu adalah menyatukan. Ya. Nah, itulah kenapa firman Allah yang diajarkan, itulah thariqat yang pertama. Tapi kemudian manusia malah justru meninggalkan itu. Padahal itulah yang pertama diajarkan oleh Jibril kepada Nabi di gua Hira, di tubuhnya Rasul sebenarnya. Nah, itu juga tentang kita harus, makanya kita ini ngaji ini maka harus tidak boleh memisahkan antara makna syariat dan hakikat. Kalau sudah keluar dari mana syariat, udah nggak ketemu. Itulah baginda Nabi bersabda bahwa man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari. Nah, itulah maka. Nah, setelah kenali diri, maka disitulah kita harus mengerti tadi semua. Maka kita harus dibelah dada tadi semua. Maka itulah ada tafsir alam nasroh laka sodrok. Nah, A-nya itu adalah merupakan istifham, digunakan untuk bertanya. Kenapa digunakan bertanya? Ya, tapi yang bersifat takriri untuk Allah menegaskan betapa pentingnya adalah bagaimana tentang sodrok, dada gitu. Alam nasroh tuh. Maka disinilah harus kita poin. Maka sementara fungsinya adalah istifham itu adalah untuk menegaskan bahwa lebih kuat daripada penegasan. Jadi kalimat bertanya itu pernyataan untuk lebih memperkuat pernyataan dengan bertanya yang sebetulnya tidak perlu jawaban tadi semua. Hanya untuk menegaskan. Nah, lam di situ adalah napi. Yang dinafikan apa? Ada lam, ada qalb tadi semua. Dan napi ini adalah untuk menolak makna dari kata yang kena efek jazm. Apa yang kena efek jazm? Nasroh. Ada kata nasroh. Nah, itu. Nah, nasroh itu menggunakan nun, nahnu, bukan menggunakan hamzah. Berarti adalah di situ sudah kami. Berarti siapa yang bisa membukakan dada itu? Yaitu Allah tadi. Siapa yang berjalan menuju Allah itu yaitu harus Allah. Tidak bisa kita yang berjalan menuju Allah karena kita ini Adam. Maka yang berjalan bisa menuju Allah hanya Allah. Yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa meminta kepada yang ada itu hanya yang ada. Yang bisa melihat yang ada itu hanya yang ada. Nah, itulah kita harus ngerti. Disitulah maka kenapa Allah mengatakan tadi wala taqrabu sholat wa antum sukar, jangan sholat orang lu tidak ada menyembah yang ada. Nah, itu kan persoalannya di situ. Maka tadi maka harus dipahami tentang kemudian nasroh itu menggunakan kata nahnu adalah
artinya kami, sedangkan Allah itu satu. Berarti yang dimaksud oleh Allah, masa Allah bilang kami itu berarti apa? Kami itu betapa Allah menggambarkan betapa untuk mengagungkan dirinya, betapa sesungguhnya yang sebenarnya ada itu adalah Dia, gitu loh. Maka di situ ada laka sodrok, ya, maka harus dipahami tentang laka. Laka itu bagimu, bagi siapa? Ya tadi, bagi siapa saja yang dibukakan dadanya oleh Allah. Jadi mufassirin suka laka itu kepada Muhammad, padahal Muhammad itu bukan nama nabi kita. Nabi kita Ahmad, tapi adalah nabi kita sudah laka kepadamu yang sudah melahirkan Muhammad, sifat Allah yang terpuji pada dirinya. Maka laka, maka di situ adalah laka bagimu. Lam adalah lam kap, ini lam diartikan milik atau bagi siapa. Kap artinya kamu, yang dimaksud kamu di sini bisa Muhammad, bisa siapa saja yang dia sudah memiliki hakikat Muhammad pada dirinya. Maka tubuhnya sudah sidik, amanah, tabligh, fatona. Itulah sudah katakan sifat yang wajib kepada seorang rasul itu sidik, tabligh, amanah, fatona. Itu sifat tubuhnya tadi semua, ya. Nah, ini harus dipahami tadi. Berarti yang sifat yang wajib kepada Allah tadi kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Maka berarti yang kelawanannya itu tadi. Maka kalau Allah wujud, maka mustahil Allah itu Adam tadi semua, ya. Kalau Allah itu adalah bako, mustahil fana. Nah, sebaliknya makhluk kalau selama dia masih fana, mustahil bako. Nah gitu tadi semua. Nah disinilah permainan sesungguhnya bagaimana untuk merubah jiwa kita. Jadi itulah kenapa juga tentang al-mu'min mir'atul mu'min. Apa disebut mu'min mir'atul mu'min? As-salat mi'rajul mu'minin tadi semua. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ada berapa mu'min? 2 mu'min. Mu'min yang pertama adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Itulah maka kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, itu tadi semua. Faqa'u lahu sajidin. Maka sesungguhnya hei iblis, hei tubuh, sebenarnya ngomongnya gitu tuh teh. Tadi semua. Tadi sujudlah kamu tadi kepada ruhku. Nah itu berarti si mukmin, berarti si tubuh ini harusnya menjadi makmum. Maka yang menjadi imam adalah ruh tadi. Nah sementara ini manusia dalam keadaan mabuk adalah dibalik, yang dijadikan imam adalah jasad. Ruh digeret-geret ngikuti kemauan jasad. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun, bisa bagaimana mungkin ruh kamu bisa balik pada Allah kalau kamu digeret oleh si jasad keinginannya. Maka itulah tadi orang yang sudah bersahadat, rukun Islamnya itu adalah menyaksikan sebenar-benarnya diri batinnya itulah Allah, dan diri dohirnya Muhammad. Tadi Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Maka syahadatnya benarkan dulu. Ruh yang bersahadat, hidup ruh yang menyaksikan, hidup yang disaksikan, jasad yang ikut menyaksikan tadi semua. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam ikut menyaksikan. Nah itu syahadat dulu, barulah sholat. Maka sholatnya tidak bisa sholat oleh tubuh tadi. Maka kenapa Allah mengancam orang yang sholat menggunakan jasad tadi? Mustahil yang bagian yang Adam harus berhadapan dengan Allah yang wujud. Sementara yang bagian tubuh ini bukan dari Allah langsung. Tadi kan lewat orang tua tadi. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Nah, keluar dari tulang sulbi dan dari dada
ibu, maka orang sebelum mati, Abah ajarkan 40 hari sebelum mati itu di tulang sulbi. Ini di dalam Quran dikatakan manusia akan dibangkitkan lagi berdasarkan apa yang direkod di dalam tulang sulbi tadi semua. Disitulah sebetulnya catatan DNA, disitulah blueprint manusia, disitulah buku yang dikalungkan yang dilakukan. Maka tadi kembalinya manusia ada di awal, ditutup lagi kembali dengan sakitnya tulang ekor. Di sini bagian naiklah dia ke atas yang Abah ajarkan sampailah ke mun-munan. Maka di atas ini seperti dicucuk-cucuk jarum, maka di situ sebetulnya berarti perpisahan antara tubuh dan jiwa ruh ini adalah tinggal 40 hari sebetulnya. Kemudian nanti berjalan dengan 40 hari itu bagi orang yang sudah, tapi itu sayang hanya akan disadari oleh orang yang tadi apa namanya ya minimal antara penguasaan tubuh kepada ruh itu sudah lebih baik. Tapi karena orang yang sudah dikuasai oleh jasad tidak menyadari, tetap dia tidak akan sadar tentang kematian tadi semua. Maka jangan aneh tadi semua ya. Maka lagi dalam keadaan mabok pun dia mati atau dalam keadaan, itulah kematian yang disebut al-mal'un. Ada mati al-mal'un, ada mati almarhum. Almarhum kalau seandainya mati di sisi ruh, al-mal'un kalau mati di sisi jasad. Kalau dari sisi jasad berarti sifatnya binatang. Nah itu tadi kata Allah tadi. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi orang yang buta tadi, yang tertutup, yang terkoper, walahum ayunun la yubsiruna biha, yang budeg walahum adanun la yasmauna biha, ulaika kal an'am, mereka itu binatang, bahkan kata Allah bahkan lebih sesat dari binatang. Maka kata Abah, pada saat sakaratul maut nanti yang apa namanya 40 hari di atas sini, 7 hari di mata akan keluar kayak siluet wajah kita, apakah tampan atau jelek. Nah itu kita yang akan tahu sendiri. Yang akan tahu kita 40 hari itu. Karena kata Nabi, orang 40 hari itu sudah mati sebenarnya. Maka tadi isyarahnya kepada kita adalah merupakan usaha terakhir perjalanan si ruh itu untuk kembali pada Allah. Maka dia akan melihat siluet, apakah wajahnya tampan atau buruk, sebetulnya sudah kelihatan dari apa yang muncul wajah dia. Dia sendiri bertanya, siapa engkau? Gitu. Siapa engkau? Gitu kan tadi. Maka kata dia, aku adalah engkau. Gitu. Nah inilah, maka kemudian pada saat 3 hari, cahaya itu muncul dari mulut, sama kayak siluet juga di hari H muncul dari sini. Nah disitulah sebetulnya manusia yang berwujud binatang itu sudah terlihat. Maka di hari H sudah tiada lagi ampun di situ. Maka disitulah pada saat dikatakan mereka adalah bahwa ajal tidak bisa dimajukan, dimundurkan tadi semua. Maka dia pada saat menyaksikan cahaya dari perutnya sendiri sudah kelihatan apakah menjadi kepalanya itu kebo, anjing, babi, ular, dan itu sudah kelihatan. Maka disitulah dia akan menangis. Dia itulah yang dikatakan di surat Idza Zulzilatil itu bukan tentang kiamat kubro, tentang kiamat sugro, kematian. Idza zulzilatil ardi zulzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, itu. Wa qalal insanu malaha. Nah itulah wa qalal insan. Berkata insan itu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah sedang menggambarkan, memberitakan kepadamu. Tapi anna rabbaka awhala yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah dia sudah mulai menyaksikan amalnya sendiri. Karena tadi yang apa yang disaksikan itu tadi, yang 40 hari, 7 hari di matanya, wajahnya sudah berubah buruk. Kemudian pada saat dia sakaratul mautnya, dia sudah nampak. Ternyata bukan wujud manusia. Disitulah dia yang dikatakan tadi. Setelah baru tadi
pada saat apa namanya waktu dari qala al-insanu ma la yauma idzin tuhaddis wa barha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Barulah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, selama perjalanan itu sudah dibukukan, maka setiap nisfu Saban kan kita bikin buku tuh. Bikin buku. Di hari terakhir itu diperlihatkan kepada kita. Berupa apa? Tadi. Kepada apa dia kembali? Tadi. Kalau dia makhluk materi, maka dia kembali ke materi. Nah, materinya sejenis apa? Nah, itu tadi. Berkelas-kelas. Karena si jiwa itu bisa pada posisi yang paling rendah, tapi si jiwa itu bisa kembali posisi yang paling tinggi. Maka tadi, jiwa yang paling rendah itu lebih rendah dari bina. Ulaika kal an'am balhum adall. Semua, ya. Bahkan dia masuk ke alam iblis, kalau udah kelihatan. Maka Bapak bisa saksikan. Dan disitulah sebetulnya. Nah, memang kadang-kadang bagi abah sendiri udah nggak mau takjiah tadi semua. Buat apa tadi semua? Kalau tadi itulah surat taubat orang ini, dan Allah melarang mentakjiahi manusia yang sudah bukan manusia. Inilah tadi semua. Apa yang mau ditahlilkan? Apa yang mau ditakjiahi? Kalau dia sudah takjiahin anjing, bagong, babi, ular, coba tadi semua. Makanya tadi ahli ma'rifat itu nggak sembarangan takjiah tadi semua. Nah, inilah kesulitannya, Pak. Sementara manusia tidak mau belajar di situ, dan sayangnya itu tetap menjadi rahasia Allah, hanya kepada si mati dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah, itu aja yang tahu. Nah, itulah yang disebutkan tadi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka diulang lagi lah kehidupan si jiwa itu. Maka segala apa yang akan diperankannya adalah tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi mubin. Sedikit pun koma titik tidak akan keluar dari buku yang kita tulis sendiri waktu dia hidup. Semuanya. Karena Allah itu katib. Allah hanya akan mencatatkan saja sebagai katib. Maka kata Allah, anak tubuh aku mencatatkan. Tapi jangan lagi Allah itu tadi sebut Raqib Atid itu Allah tadi. Jibril itu bukan pasukan Allah. Kalau Allah masih butuh nyatatkan amal Bapak pakai Raqib Atid, berarti Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak muhalafatul hil. Nah, itulah orang sekarang ini kalau menurut Abah gagal tauhid. Allah butuh. Ini Allah, ini Jibril, Mikail, Israfil. Itulah. Bagaimana mungkin hanya satu saja Allah dengan apapun sudah sir. Itulah kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ingat itu. Wal awal Allah wal akhir, Allah wal dhahir, Allah wal batin, Allah. Hanya Allah tadi dia tajalli saja tadi semua, ya. Pada saat hanya yang nampak ini adalah afalnya, asmanya, sifatnya, tapi jangan menyembah afalnya, sifatnya, maupun asmanya. Yang harus kita adalah kita rasakan adalah zatnya. Itulah perjalanan kita yang harus kita lakukan. Maka dimulai dari mukadimah tadi Abah, kita harus kenal khodam kita, penjaga kita. Tapi pada dasarnya itu adalah merupakan hakikat Allah sendiri dari semua. Ya, jadi maka itulah kenapa tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah ini tadi Allah itu tadi wa rabbukal akram tadi semua. Maka kenapa Allah mengingatkan kepada insan
Mengingatkan insan kenapa? Manusia yang tadi gelisah punya hutang, manusia gelisah masalah dengan anak, manusia gelisah dengan pekerjaan, manusia gelisah dengan ekonomi, manusia gelisah dengan apapun hidup, bahkan dia takut mati takut, hidup takut. Itu Allah pertanyakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kan tadi kaitannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram tadi. Dan di situ ada kalimat tadi, Allah Al-Karim sebetulnya. Tadi, fal yanzuril insanu mimma khuliqa ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, gitu. Apa yang telah membuat engkau sedih? Kenapa kau jadi punya hutang? Kenapa engkau jadi tidak bahagia? Kenapa engkau beribadah kau nggak dijajar pahala? Kenapa kau ibadah itu mencari surga? Kenapa kau ini mencari apa, wahai hambaku? Gitu. Aku Rabbu Al-Karim. Dan dia berkata, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Kau ada karena adaku, kau melihat karena basorku, kau mendengar karena samaku, kau melihat karena basorku, kau berdiam karena tadi didiamkan oleh aku, kau digerakkan oleh aku. Maka rasakan kehadiranku yang selalu ada. Kamu ada dan tidak ada. Tadi maka tadi selain daripada khalik itu makhluk, dan makhluk itu cirinya tagayur, artinya berubah, diadakan, ditiadakan, dihidupkan, dimatikan. Maka itulah akan selalu menjadi makhluk yang tagayur tadi semua ya. Si jiwa tadi sekali jadi bagong, paeh ribuan tahun, asup lagi jadi anjing, paeh ribuan tahun, asup lagi jadi setan, dedemit, genderuwo, miliaran tahun. Oh, atau memang kehidupan ini udah berapa miliar tahun sih sebenarnya. Jadi kehidupan ini bisa lama, bisa cepat. Nah itu saja barangkali yang harus dipahami. Maka tadi pertanyaan teman-teman tadi yang bertanya apakah Nabi mengajar, itulah Jibril mengajarkan adalah thariqat lewat 5 surat pada surat Al-Alaq tadi. Iqra, baca diri. Berarti sebenarnya yang harus dibaca oleh kita diri. Maka tadi huruf hijaiyah itu sebetulnya juga termasuk Al-Quran dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu ngomongin diri tadi. Maka dari Fatihah, ketemukan Fatihah pada diri, ketemukan kuncinya pada diri. Di mana Ar-Rahmani Rahim pada diri. Di mana Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim pada diri. Supaya tubuh ini menjadi menjadikan kunci untuk berjalan menuju Allah. Supaya tubuh ini menjadi alif lam mim. Mana alif? Tadi semua ruh kita. Mana mim? Jasad kita. Tadi semua. Nah, alif lam mim. Berarti alif la ilaha illallah, ruh kita. Muhammadur Rasulullah, mimnya Muhammad. Tadi semua. Maka di surat Fatihah itu adalah hanya tentang 4 nun dan 3 mim dari la ilaha illallah. Wujudlah Muhammad Rasul, itulah 3 mim tadi semua. Maka 3 mim itu adalah alam misal, alam adsam, alam insan. Adapun 4 nun adalah alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Itu sebenarnya. Maka itulah menjadi la ilaha illallah Muhammadur. 4 nun itu adalah menjadi 4 adalah masing-masing la 2 huruf, ilaha 3 huruf, Allah 4 huruf, la ilaha illa Allah ada 12 huruf. Muhammad Rasul Allah. Muhammad 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 4 huruf. Jadi adalah 12 huruf. Berarti sesungguhnya dohir 12 jam, malam 12 jam. Jadi yang disebut sehari semalam itu adalah tubuh kita, dohir batin. Maka itu Allah berkata tentang tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail.
Dikaitkan dengan watulijul hayya minal mayyit, watulijul mayyita minal hayy. Hidup mati. Siang malam bagi alam ini, bagi kita hidup mati. Maka tadi kita dihidupkan, dimatikan. Sebelum kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da hanya itu saja. Sebetulnya manusia aja nggak ngeh. Molor kebo, hirup kebo. Hanya ngajinya mah ngaji selayang seloyong nggak beres urusan. Nah itu sih pahami. Maka tadi setelah masuk alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, maka dia sudah tidak ragu lagi la raiba fihi. Karena tadi pada saat Bapak sudah sampai di rasa, bukan lagi di af'al pada tubuh, bukan lagi di asma di hati, bukan lagi adalah di sifat di ruh, tapi sesungguhnya sudah zat adalah sir di rasa kita. Kita sudah merasa. Disitulah makanya merasakan frekuensi, vibrasi, resonansi, bagaimana ketersambungan tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya adalah persoalan manusia tergantung di situ. Maka tadi apa yang ada di dadamu menjadi apa yang ada di pikiranmu, apa yang di pikiranmu menjadi apa yang kau ucapkan, apa yang kau ucapkan menjadi apa yang kau apa yang kau berbuat menjadi nasibmu. Tuh. Jadi nasib itu siapa yang bikin? Kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka disitulah maka kita harus merubah. Maka tadi tentang diri kita pada saat kita diciptakan, maka Allah ingatkan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka tadi Allah pada saat ingin menjadikan dohir dan batin jasadnya tadi semua dari dari bagian yang tadi itu dari alam arwah tadi semua, dari alifnya dia akan menjadi bumi, menjadi api, dari lam awalnya dia menjadi angin, dari lam akhirnya dia menjadi air, dari hu-nya dia menjadi tanah. Maka tubuh kita ini diciptakan dari Allah itu, dari alif lam ha. Maka tadi pada tubuh yang merupakan adalah mim ha mim dal. Maka tadi karena dari isip narun jadilah pada tubuh kita, pada bagian tubuh ini, pada si hawa tubuh hawa itu tubuh si hawa itu ada amaroh karena sifat jalal Allah api tadi. Kemudian pada lawamah ada sifat nafsu lawamah dari si hawa karena dari angin. Kenapa sifat malhamah itu pada karena diciptakan dari air pada hawa itu. Barulah pada saat kembali pada turabun tanah. Nah, hanya tanah yang tidak bergerak. Api akan selalu membakar. Maka kadang-kadang kita membakar diri sendiri dan membakar orang lain. Pada angin kita masih tiup sana, tiup sini. Tadi lawama, pagi eling, sore edan, pagi eling, sore edan itu lawama. Tapi pada saat mulhimah sebaliknya, dia tidak pernah duduk, tetap aja mencari ke bawah. Itu disebut air, sujud terus dia. Yang satu berdiri terus, yang satu nyamping terus, yang satu air sujud terus, yang sudah diam itu tanah. Maka tadi itulah Adam itu dari tanah, karena kita adalah gabungan dari api, angin, air. Tapi kita tanah itu harus kembali lagi dari tanah kembali ke air, dari hu kembali ke lam akhir, dari lam akhir kembali lam awal kembali kepada alif kembali kepada tasdid. Tadi itulah kembali. Itulah yang disebutkan secara tarki dan secara tanajul dan secara tarki adalah mengembalikan lagi. Maka itulah thariqat. Maka kenapa Allah bicara thariqat di situ? Karena Allah suruh mempelajari tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Berarti kalau begitu benar-benar tubuh kita ini alif lam lam ha, dan ruh kita pun sebenarnya alif lam lam ha, sebenarnya pada wujud mim ha mim
mim ha mim dal tadi semua. Maka ada tasjid pada tubuhmu yang Muhammad itu, ada tasjid pada alif lam lam ha pada ruhmu itu, maka frekuensi resonansi vibrasi itu satukan, kawinkan. Maka tadi kata Allah dari awal, sebenarnya kalau diri batin dari dohir kita nyatu, sebetulnya sudah akan bahagia. Itu kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Hei Adam, hei ruh, tadi semua, anta, sebenarnya kamu itu dengan zaud, dengan pasanganmu akan bahagia kalau masing-masing sadar antara tasjid lafaz Allah dengan tasjid lafaz Muhammad dikawinkan. Tadi